Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Baginda Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zulhijjah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan baiklah, perkenalkan, nama saya Syafika Naurah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia Timur, dan pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis. Baik, di slide pertama, di sini ada Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di sini Pancasila merupakan suatu ideologi yang dimana ideologi ini menjadi acuan negara dalam bertindak. Baik, slide selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai dasar pengetahuan ilmiah. Di sini Pancasila sebagai dasar ilmu untuk negara Republik Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini setiap ilmu pengetahuan diharuskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dan ada poin kedua yaitu nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini diharapkan mampu mengendalikan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi agar bangsa Indonesia ini tidak keluar dari cara berpikirnya atau nilai-nilai kebudayaannya bangsa Indonesia ini sendiri. Dan poin yang ketiga yaitu ada pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi maksudnya di sini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar atau bercabang dari budaya-budaya atau ideologi bangsa Indonesia. Jadi kita kan sebagai bangsa Indonesia memiliki banyak beragam budaya, yang dimana budaya-budaya itu sendiri memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, slide selanjutnya ada Pancasila memenuhi syarat pengetahuan ilmiah. Jadi di sini Pancasila telah memenuhi syarat pengetahuan ilmiah. Di antaranya yang pertama, berobjek, yaitu objek material dan formal. Jadi di sini Pancasila mempunyai objek yaitu tata cara hidup manusia di Indonesia atau tata cara kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah membudaya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Dan poin yang kedua yaitu bermetode. Jadi di sini bermetode maksudnya mempunyai aturan atau tata cara. Jadi Pancasila telah membuat undang-undang di mana undang-undang ini telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan undang-undang ini menjadi
acuan untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bersistem, di mana Pancasila ini nilai-nilainya saling berkaitan antara satu sama lain. Mereka mempunyai nilai masing-masing, akan tetapi nilai-nilai Pancasila juga saling berkaitan antara satu sama lain dan saling membutuhkan di kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu universal. Jadi maksudnya di sini universal. Pancasila ini sudah nilainya menyeluruh dan tidak ada diskriminasi atau bertolak belakang, sudah mencakup keseluruhan kehidupan bangsa Indonesia. Baik, slide selanjutnya yaitu makna dasar Pancasila. Jadi di sini Pancasila mempunyai inti, yaitu Pancasila secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh dan bagian-bagiannya yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain untuk suatu tujuan tertentu. Jadi maksudnya di sini Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dia telah mencakup semua nilainya, yaitu ada nilai pertama sampai 5 itu mencakup semua keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Baik, slide selanjutnya yaitu dasar Pancasila secara filosofis. Poin yang pertama ada dasar ontologis. Jadi di sini subjek pendukung sila-sila Pancasila yaitu manusia. Di sini penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Dan poin kedua yaitu ada epistemologis. Jadi di sini epistemologis merupakan suatu ilmu pengetahuan di mana kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan poin yang ketiga yaitu secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada Pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis. Di sini Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Jadi Pancasila ini pada hakikatnya merupakan suatu nilai tersendiri, akan tetapi dia tetap saling berhubungan atau saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Saat ini di era 4.0 di mana masyarakat sangat mudah mengakses informasi dengan cepat, dan ada beberapa yang tidak dapat menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar atau biasa dikenal dengan hoax. Jadi di sini sudah banyak korban ini mengakibatkan banyak dampak, diantaranya menimbulkan konflik antar sesama atau sesama negara gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Adapun solusi yang bisa kita lakukan untuk dapat menanggulangi kasus tersebut, yaitu di sini ada yang pertama, pemerintah mampu mengendalikan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi di sini pemerintah harus bisa mengontrol informasi apa yang bisa diakses oleh masyarakatnya, oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada mensosialisasikan cara penggunaan sosial media yang baik oleh masyarakat atau kaum pelajar. Nah, di sini pemerintah bisa
membuat sosialisasi di masyarakat sekitar maupun di sekolah-sekolah tentang cara mempergunakan sosial media dengan baik dan benar. Dan poin yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Nah, hal ini sangat penting karena para orang tua seharusnya mulai mengajarkan anak-anaknya atau menanamkan nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena sudah mencakup suatu nilai kehidupan atau suatu bekal untuk hidup ke depannya. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.